minggu? Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Salah balik kampung mana? Ke Singkup. Kalau ke Singkup itu kalau misalnya nggak tahu jalan gimana kemudian kamu nyari jalan? Ikut orang. Oke, ikut orang. Ada ulang tahun dong. Hah? Ada ulang tahun kapan? Ini. Kamu berteman di Facebook nggak? Ada dia ulang tahun dari mana? Dari IG. Oh, gitu. Sekarang anak-anak dulu pada ada pacaran ya sekarang ya? Oh, ini dari Jawangan ada dapat orang daya, ya kan? Tenggelam. Habis juara karate tenggelam itu dong, ya kan? Juara karate. Barengan. Apa? Wah, nggak tahu ya, aku belum tahu sama pelatihnya. Oke. Kira kemarin katanya habis lomba voli juga. Jadi tadi nggak kemarin? Jadi tadinya baik itu maksudnya gimana baik itu? Nunggu yang menang, Pak. Kalau yang menang. Oke, jadi kamu jadi kemarin kalah mana? Belum main, Nak. Belum main. Malam Sabtu main deh. Oh, jadi kemarin tuh masih jadwal saja sambil nunggu yang main. Nabil itu juga tanding Nabil kan? Ikut aktif tanding juga? Tanding. Kamu ikut tanding enggak? Tidak. Ya, jadi semua bakat itu di SMK 2 itu lihat. Ya, kamu main Mobile Legends, ayo main Mobile Legends, turnamen. Cuma tahu waktu. Mau main Magicien, ayo main. Tapi tahu waktu. Jadi main apa jadi? Jadi main apa? Biasa main apa jadi? Hah? Gak main game? FF? PS? PS biasanya di mana? Hah? Di rental. Biasanya mainnya sama siapa? Kawan. Bedanya main PS sama main di HP apa? Game-nya gimana bedanya? Bola sama ML. Legend. Oh, di HP main Mobile Legends. Oke. Serunya kira-kira lebih seru yang mana? Lebih seru yang PS ya? Oke. Zara main apa game? Gak main game? Apa TikTok kan? Instagram? Oke, punya akun? Ya, terus waktu udah bapak nanti akunnya di mana waktu jadi TikTok? Kalau udah si bapak kalau kamu di TikTok kamu di mana? Ya? Akun? Akun ini pantau ya? Pantau, oke. Sebelumnya ini bapak cek dulu ya, adil dulu ya. Berapa? Siapa aja yang gak masuk hari ini? Siapa? 6 orang. 6 orang. Siapa aja tadi yang dari grup? Sabutra ya. Keterangan? Sabutra jadi ada keterangan. Oke. Kemudian? Adam kemarin keluarganya udah meninggal, udah izin. Siapa lagi? Julius siapa ya? Siapa lagi? Ilham tadi. Firjo dan bapak cek tadi sakit. Siapa lagi? Oh iya, Fari mana Fari? Fari, oke. Gak tahu. Oke. Nah, hari ini kita belum belajar bahasa Inggris, kita akan mempelajari soal coding dan kecerdasan artifisial. Ini mata pelajaran baru. Cuma kemudian secara bertahap kita coba untuk pelan-pelan mengenali ini apaan sih. Oke, coba Rafli pernah dengar kata coding nggak? Pernah dengar kata coding nggak? Pernah. Coding itu ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Juliaza, apa? Menurut kamu coding itu ngapain? Nggak tahu. Kalau itu kecerdasan artifisial? Nggak tahu juga. Siapa kira-kira yang pernah itu dapat gambaran soal coding? Belum ada. Tapi kalau misalnya AI, apa? AI apa kira-kira? Hah? Robot cerdas, Pak.
Seperti robot cerdas. Kalau bahasa Indonesia-nya artificial intelligence apa? Artinya bahasa Indonesia artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, coba di-googling dulu, apa itu kecerdasan artifisial. Nah, coba di-googling dulu. Nah, jadi coba di-googling tadi kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Tadi Bapak udah nanya, coding ini apa? Wah, nggak tahu. Nah, tapi kalau misalnya AI, memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar. Oke, coba tunjuk tangan berdiri. Oke, silakan. Kecerdasan artifisial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membantu keputusan dan melaksanakan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Oke, coba diulangi lebih jelas lagi. Gak usah dekat. Nah, bayangin aja sama. Kecerdasan artifisial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membantu keputusan dan melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Oke, makasih ya. Oke. Nah, ini kurang lebih beberapa contoh. Kalian sebenarnya udah sering kali kita itu udah dekat sama AI, cuma kemudian nggak tahu. Kalian biasa pakai aplikasi, tapi kemudian cuma tahu pakai, iya nggak? Tahu pakai, habis itu agak nggak bisa mengendalikan. Nah, ini akan kemudian jadi dibahas sama di pelajaran KKA. Kadang-kadang kan pikiran seperti ini nggak? Secara nggak langsung itu pernah kepikiran di sini nggak? Pernah. Oke. Mikirnya gimana mikirnya? Canggih gitu ya. Ya. Kira-kira apa yang pernah kemudian dilakukan sama HP dan membuat kalian merasa terganggu? Apa kira-kira? Soal apa? Apanya? Komunikasi. Oke, bedanya komunikasi pakai HP sama nggak pakai HP apa? Bisa jarak jauh. Oke, kalau pakai HP secara langsung. Oke, itu salah satu kecanggihan dari HP. Seolah-olah dia tahu caranya kayak dukun, bisa telepati. Ada lagi? Bisa pakai yang lain? Ada yang pakai apa tadi? Pakai apa? Pakai ChatGPT. Nah, oke. Pernah buka WA kan? Ya. Pernah tahu bedanya saat WA ada meta sama nggak ada meta? Nah, siapa yang pernah pakai meta? Yang pakai meta di WA? Pernah nggak? Nah, biasanya buat ngapain? Jawab soal. Literasi, ya kan? Nggak dibaca, tahu udah ada literasi. Nah, kira-kira kalau kayak gitu terus kalian jadi buntu nggak? Nggak, artinya makin pintar manusianya tambah. Coba ngomong ya. Oke. Nah, jadi HP itu sebenarnya hanya sebuah alat yang bisa membuat dia bisa terlihat seperti manusia dan terlihat seperti komputer otak karena kemudian dia punya program untuk belajar. Ya, jadi nggak cuma bayi yang bisa belajar, tapi HP juga bisa belajar. Makanya kemudian dia bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Oke, misalkan foto pakai HP sama foto pakai kamera biasa, biasanya lebih bagus mana? Pikiran kita bagusnya pakai kamera. Kenapa? Yang memperhatikan manusia. Gimana kalau yang megang kamera ini kemudian bukan orang yang sepintar fotografer? Kira-kira bisa bagus nggak? Ya kan? Ya. Nah,
di HP sudah ada teknologi AI, kemudian bisa membuat fotonya dia nggak usah setting sekarang atau sudah bagus. Sampai hari ini kita seringkali cuma menggunakan AI. Kedepannya harapannya kalian nggak cuma pakai saja, tapi menggunakannya dengan tepat. Jadi tidak kemudian buka meta soal langsung dijawab. Kalau cuma kayak gitu aja anak TK juga bisa diajarin buat jawab soal. Itulah kenapa kemudian di awal ada bahasa yang namanya coding. Ada yang kemudian diikuti sama kenapa? Inilah yang kemudian sering kalian pakai. Kedepannya manusia kalau bisa tidak digantikan sama AI. Nah, dibilang nanti komputer AI itu sebenarnya adalah kecerdasan buatan. Beda sama kemudian aplikasi SMS. Aplikasi SMS tidak bisa digunakan untuk belajar. Tapi aplikasi kayak Duolingo, apalagi Google Photos, ada Google Photos. Nah, kalau Google Photos dia tanpa kita sadari atau sudah menyusun. Kemudian yang kedua, ada itu aplikasi yang kunci layar pakai muka, ada kan? Ada. Pakai muka orang lain bisa nggak? Oke. Tapi apakah sebelumnya supaya bisa mengunci pakai muka harus diapakan? Masukkan muka dulu. Masukkan muka dulu. Kamu masuk ke HP gitu ya? Makanya dimasukin kan? Data kita masukkan ke HP, bukan hanya yang dimasukin ke HP. Data bukan kita dimasukkan ke HP. Gajah bisa masuk HP nggak? Ya, datanya bisa? Bisa. Nasi goreng bisa masuk HP nggak? Bisa nggak ngambil nasi goreng dari HP? Ya, bisanya pesan nasi goreng dari HP. Nah, ada lagi yang biasa belajar di Shopee? Yang biasa belajar di Shopee? Buka TikTok, Instagram. Nah, kira-kira kemudian yang muncul di TikTok sama Instagram itu apakah sesuatu yang tidak kita suka atau yang kita sukai? Nah, gimana dia menganalisa perilaku kita? Dengan apa yang aktivitas dengan apa yang kita cari. Apa? Gimana coba? Dengan dari apa tadi? Dari yang kita cari. Oke, dari cari kata kunci untuk mencari. Semakin sering kata kunci itu muncul, kemudian dia akan mengarahkan kita ke hal tersebut. Ada lagi lain? Selain kata kunci, apa? Kalau kalian upload sesuatu, pengennya diapain? Di like. Nah, apa lagi? Di komen. Apa lagi? Di share. Nah, itu adalah komponen data yang digunakan sama AI untuk mempelajari kita. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kemudian dia nggak sengaja mengenalin muka sama suara kita, kalau dilihat set, kamu sudah pernah terlihat di Amerika. Gak taunya kembaran kalian yang terpisah dari bapak dan ibu. Nah ini. Jadi namanya AI itu satu. Sekarang ini sudah mulai banyak AI. Misalnya kalau naik motor, ya kan? Atau plat nomornya sudah terdeteksi sama lalu lintas. Kalau di Jawa sudah banyak itu. Di Jawa, kalau melanggar lalu lintas langsung kena tangkap. Kemudian kedua, sekarang semua bisa pakai AI. Pertanyaannya gimana pakai AI supaya bisa menyelesaikan masalah kita di dunia nyata. Ketiga, kalau zaman dulu kalau misalnya mau pakai menyelesaikan masalah internet harus pakai komputer. Sekarang pakai HP juga bisa. Oke, sebagai tambahan
Kita lihat video dulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI.
Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Tadi ya, contoh ketika video singkat selesai apa yang sudah disampaikan hari ini. Nah, berikutnya, nanti kemudian yang seringkali kita nggak sadar. Tadi sudah benar ya tadi. Pertama mencari, kemudian kita ada mungkin kemampuan untuk belajar. Kemampuan belajar dia kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke. Dari pagi sampai siang ini, apa yang sudah kalian pakai AI tanpa rasa sudah kalian pakai? Juga. Salah satu sudah. Akan dulu. Apa ini? Visi tadi. Akan enggak apa? Ya apa? Google apa? Googling apa? Cari apa? Dari mana lagi? Kok nggak disampaikan tadi itu? Sana nggak dijawab. Sudah. Apa? Googling apa tadi? Mencari itu Pak, tentang literasi. Mencari tentang literasi. Oke, yang ketiga baca lagi. Zara. Dari pagi ngapain? Kamu? Literasi. HP ada sandinya nggak? Ada sandinya? Nggak ada. Kalau yang googling biasanya dikasih saran nggak? Ada sarannya nggak dari googling? Ada kan? Nah itu juga. Lagi dari siapa?
Jawab. Cari jawaban. Jawaban apa? Tugas agama. Jadi malas kan? Malas maunya instan. Oke. Ada lagi? Mas jawaban? Jadi maksudnya tadi? Oke. Nah, sekarang silakan dibuka classroom-nya. Dibuka classroom-nya. Classroom-nya dibuka. Ayo semangat Dandi. Classroom-nya dibuka. Kita simple aja, soalnya nggak ribet. Gimana jawabnya? Paling klik. Paling klik. Nah, yang mau wifi gratis ya mau. Oke, caranya itu kalian diklik. Kalian diklik dulu dibuka. Oke, dipencet. Sudah. Oke. Terus kemudian ketiga. Oke, itu kemudian filenya dipencet, habis dipencet nanti di pojok kanan atas ada pilih 3. Ada pilih 3, kemudian pencet buka dengan. Ya kakak. Nah sudah dijawab. Lu bisa langsung jawab di situ. Apa? Bisa, coba pencet. Hah?
Bisa. Ya, begitu. Oke, sementara itu sambil tadi kita mending langsung jawab langsung aja. Langsung jawab ya. Tadi beberapa sudah kita bahas. Kita bisa langsung jawab dulu bareng-bareng. Oke, kita coba lagi berdasarkan sama meja, karena jawab agak secara bergantian. Ya kakak. Ya udara. Oke, kita lewatkan dulu. Kita jawab sama-sama ya. Oke, nomor ini kelompok sini kelompok satu silakan. Jadi nomor satu, menurut kamu hari itu apa? Jadi, teknologi. Ya gimana? Jidan? Oh iya jidan. Zazid? Ali apa Ali dari penjelasannya tadi? Menurut kamu Ali apa? Oke, coba saudara bisa bantu jawab. Nomor satu. Oke, silakan. Saya adalah robot pintar, Pak. Robot pintarnya untuk apaan? Yang bisa apa? Apa? Robot pintar yang bisa apa? Bisa memberi jawaban, Pak. Memberi jawaban. Oke. Oke, kemudian soal berikutnya nomor 2. Nomor 2. Contoh hal ini di sekeliling kamu. Apa aplikasi yang dipakai? ChatGPT. Oke, fungsinya untuk apa? Memecahkan masalah. Menurutmu kenapa dia AI? Apa yang membuat dia? Kecerdasan buatan manusia. Contohnya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Perilakunya yang membuat dia seperti manusia. Memecahkan. Oke, memecahkan masalah. Oke, berikutnya kelompok Yadi. Kelompok Yadi, aplikasi lainnya yang digunakan yang kemudian biasa yang kalian pakai. Tadi itu sudah ChatGPT, oke? Google, kemudian fungsinya untuk apa? Mencari jawaban. Mencari jawaban apa? Jawaban dari sebuah pertanyaan. Jawaban dari sebuah pertanyaan. Misalnya pertanyaanmu yang kecil apa kira-kira? Yang sering kamu cari? Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dia biasa bantu Google itu gimana? Menerjemahkan. Oke. Kenapa perlu itu AI? Karena bisa membantu Oke, secara otomatis. Oke, 2 ya. Nah, bisa kemudian hari ini sambil kalian catat. Nah, coba ditulis kira-kira pesan kalian untuk KKA hari ini bagaimana? Biasanya bahasa Inggris, biasanya informatika ya. Informatika atau datang, ya kan, di atas, duduk diem, ya kan? Ngapain apa gitu ya? Diam-diam aja. senang. Oke. Nah, coba ditulis kira-kira KKA hari ini 1 kalimat aja, 1 kalimat. Nah, 1 kata ya, 1 kalimat. Karena di kelas pertama, Bapak saya kemudian masukkan dari kalian. Nah, menurut kalian itu kira-kira seperti apa? Apakah kemudian sudah sesuai atau kemudian kamu belajar coding atau gimana? Dan itu dulu masing nanti mulai di kelas masukkan di komen, oke? Ya, masukkan di komen. Oke, terakhir. Nah, terakhir nanti untuk refleksi hari ini gimana? Bingung?
senang, hebat. bisa ya, hebat. Nanti bisa diisi di kelas Oke, Bapak rasa sebelum untuk hari ini karena waktu sudah mau habis ya, kita pada ngantri. Setelah hari ini kita mau sedikit mempelajari soal AI, minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan dengan mempelajari masalah etika digital. Jadi nggak langsung bikin program dulu, tapi kemudian kita belajar dulu yang sifatnya perilaku sama teori. Baru kita belajar soal gimana untuk menggunakan program supaya dia bisa bantu kita bikin program lainnya. Dan tidak segar tadi, nggak sehat tadi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Semoga nanti Aswani kembali ke kelas. Kelasnya dimatikan. Terima kasih bisa dimatikan. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya.